Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Thalia Dwi Puspitayu dengan NIM 1S1240119 dari kelas Ganjil angkatan 2024 Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mengerjakan salah satu tugas saya, yaitu progres ketiga dari Red Hat Academy. Oke, dapat dilihat di sini sebelumnya progres saya mencapai 31%. Dan langsung saja kita mulai video ini dan kita akan melanjutkan progres saya. Oke, kita masuk pada kelasnya. Dimana seingat saya di sini sebelumnya saya berhenti sampai pada tugas praktikumnya. Coba saya cek dulu. Nah, ya di sini yang ini sebelumnya sudah saya kerjakan ya. Jadi kita lanjut pada bagian yang ini, di mana dia itu praktikum mengakses sistem Linux. Akses desktop Linux dan tambahkan pengguna standar menggunakan terminal Linux, kumpulkan informasi tentang sistem dan atur nama host. Hasilnya nanti dia itu menggunakan konsol virtual dan konsol cockpit untuk memperbarui kata sandi. Periksa status pencatatan waktu mesin. Sebagai student, pengguna di workstation mesin tersebut, gunakan perintah untuk mempersiapkan lingkungan Anda untuk latihan ini dan untuk memastikan bahwa semua sumber daya dibutuhkan tersedia. Dalam skenario ini, Anda memiliki beberapa akun di komputer tersebut. Anda memperbarui kata sandi untuk setiap akun tersebut dan beralih ke akun tersebut terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kita siapkan dulu lingkungan lab-nya. Ini membutuhkan waktu beberapa saat, jadi kita tunggu saja sambil kita baca arahannya. Jadi nanti di sini kita akan login sebagai student. Kemudian nanti di konsol terminal, di terminalnya kita jalankan perintah ini untuk untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Oke, jadi untuk instruksi yang pertama, pada konsol virtual keempat, perbarui developer 1 kata sandi pengguna, tetapkan lab 2 garis hubung RH104 sebagai kata sandi baru. Untuk caranya itu pertama beralih ke konsol virtual keempat dengan menekan Alt Ctrl F4. Masukkan sebagai developer 1 pengguna dan gunakan Red Hat sebagai kata sandi. Oke. Jadi kita tunggu dulu di sini sampai semuanya aktif. Kita tunggu sampai semuanya aktif. Jadi di sini pertama kita akan masuk ke konsol virtual keempat dengan cara ini dan kemudian kita login sebagai developer 1 dengan kata sandi Red Hat. Kemudian tinjau passwd informasi bantuan. Sini, passwd kurang help. Perbarui developer 1 kata sandinya dengan cara nih, kata sandi saat ini, kemudian kata sandi baru. Ketik ulang kata sandi baru, kemudian uji kata sandi baru dengan menutup sesi dan masuk kembali. Kemudian kita tutup sesi konsol virtualnya dengan perintah exit. Kembali ke sesi desktop dengan menekan Alt Ctrl F2. Tadi kan kita tekan Alt Ctrl F4. Oke, itu dia untuk yang instruksi pertama. Kita coba cek dulu lingkungan lab-nya apakah sudah aktif semua. Oke, jadi di sini sudah aktif semua. Nah, kalau sudah aktif semua, ini kita open console yang bagian workstation. Oke. Jadi ya, kita tunggu. Nah,
Sekarang kita sambil buka modulnya. Oke. Translate agar lebih mudah ya. Pada konsol virtual keempat, perbarui developer 1 kata pengguna. Nah, di sini kita diarahkan untuk menekan Alt Ctrl F4. Alt Ctrl F4. Nah, setelah itu tampilannya akan seperti ini. Kemudian di sini kita diarahkan untuk login sebagai developer 1. Developer 1. Dan kata sendinya itu Red Hat. Aduh, login incorrect. Kenapa ya? Developer 1. Developer 1. Kata sendinya kan Red Hat. Red Hat. Nah. Ini kenapa ya? Tunggu sebentar ya. Developer 1. Developer 1. Kemudian developer 1. Kenapa ya loginnya incorrect? Tunggu sebentar. Saya coba dulu. Oke, di sini sebelumnya saya sudah coba tadi untuk mengecek Upstart Access Review-nya. Di sini sudah benar. Cuma saya masih tidak tahu ini kenapa tidak bisa. Oke, kita coba lagi saja. Jadi di sini kita sudah berhasil login. Yang mana tadi solusi yang saya lakukan itu adalah kan di sini sebelumnya diarahkan untuk melakukan perintah ini pada bagian konsol untuk memastikan bahwa semua sumber daya yang dibutuhkan itu tersedia. Nah, itu tadi saya belum lakukan. Saat saya matikan rekaman layarnya tadi saya coba lakukan, kemudian sekarang kita coba login sebagai developer 1, itu dia berhasil. Jadi untuk solusinya itu guys, jangan lupa untuk mencoba ini sebelum memulai praktikum kalian. Oke, lanjut. Sini kita diarahkan untuk menggunakan perintah passwd minus help kan. Oke. Mencetak informasi tentang perintah itu sendiri dan opsi yang dapat Anda gunakan untuk mengubah hasil perintah. Perbarui developer 1 dengan gunakan itu sebagai kata sandi saat ini. Kemudian di sini kita gunakan perintah passwd. Di sini kita bisa gunakan delete untuk mendelete password. Nah, di sini ada berbagai macam informasi. Di sini kita mau untuk memperbarui password dari developer 1, yaitu lab2 RH041. Lab2 RH014 Kemudian kita diarahkan untuk authentication to manipulation error. Kita coba ulang password. Password. Kemudian kita masukkan password yang baru, lab2 RH014.
Maaf, harusnya di sini saya masukkan password sebelumnya. Oke. Nah, web 2 RH0141 web 2 RH0141. Oke, selesai. Sekarang kita sudah berhasil memperbarui kata sandinya. Kemudian di sini kita akan uji dengan cara kita exit dulu. Kemudian kita login ulang developer 1 web 2 RH0141. Nah, berhasil. Kita sudah berhasil mengubah kata sandinya dan juga kita sudah berhasil untuk mencoba atau menguji kata sandi baru tadi. Kemudian kita tutup dengan cara exit. Kemudian kita kembali ke desktop dengan menekan Alt Ctrl F2. Alt Ctrl F2. Saya tidak tahu kenapa di sini tidak mau kembali ya. Pokoknya begitulah. Selanjutnya, ini harusnya saya kembali dulu ya, tapi kenapa tidak bisa kembali ke halaman sebelumnya? Alt Ctrl F2. Ini harusnya saya diarahkan untuk kembali ke halaman desktop. Saya coba masuk ulang, kemudian buka konsol. Ini kan harusnya sudah saya exit kan? Developer 1 workstation. Berarti ini saya harus login dulu ya? Developer 1 web 2 RH0141. Terus di sini baru perlu saya exit dulu. Iya, saya exit dulu, kemudian Alt Ctrl F2. Oke, saya coba exit, kemudian Alt Ctrl F2. Tapi tidak bisa. Kenapa ya? Tunggu ya. Oke, kita lanjut. Jadi di sini saya sudah berhasil mengembalikan halamannya ke bagian desktop session. Yang mana tadi itu harusnya tinggal tekan Alt Ctrl F2. Itu harusnya sudah kembali ke halaman ini, tapi di saya tidak bisa. Jadi tadi saya sempat menekan tombol delete. Kemudian di situ saya bisa beralih ke halaman yang ini. Oke. Selanjutnya kita masuk pada praktikum nomor 2 yang mana itu kita diarahkan untuk pada konsol cockpit perbarui developer 2 kata sandi pengguna. Tetapkan lab 2 RH42 sebagai kata sandi baru. Klik aktivitas pada pojok kiri atas desktop, lalu ketik dan pilih Firefox Activities. Nah ini, kemudian navigasi ke https localhost 9090. https 2 localhost
90. HTTPS localhost 90. Tunggu sebentar ya, saya cek dulu lagi. Oke, karena di sini saya sudah coba berbagai cara tapi tidak bisa. Di sini juga dikatakan coba beberapa saat lagi. Jadi mungkin kita lanjut dulu pada materi berikutnya, dan untuk bagian praktikum pada bab 2 ini kita skip saja dulu. Akan saya lanjutkan pada video berikutnya sepertinya. Oke, kita lanjut saja dulu. Ini ada summary-nya. Yang mana summary-nya ini dia berisi ringkasan mengenai materi pada bab 2. Kita lanjut saja pada bab 3. Oke, pada bab 3 di sini ada materi mengelola file di Linux. Yang pertama ada mengontrol keluaran perintah, ada latihan terbimbing untuk mengontrol keluaran perintah dan memanipulasi file teks biner. Ada juga latihan, ada mengedit file teksnya, juga latihannya, dan terakhir ada praktikumnya. Untuk abstraknya di sini sasarannya yaitu gunakan alat grafis dan baris perintah untuk membuat dan memverifikasi file teks serta untuk mengidentifikasi file biner. Untuk bagiannya yaitu ada 3, yaitu mengontrol keluaran perintah, memanipulasi file teks dan biner, dan juga mengedit file teks. Langsung saja pada materinya. Yang pertama ada mengontrol keluaran perintah. Tujuannya untuk mengendalikan keluaran perintah dengan menggunakan sintaks penyaring dan pengalihan. Mengontrol keluaran perintah, ungkapan terkenal di Linux, semuanya adalah file, menggambarkan arsitektur sistem operasi tersebut. Segala sesuatu dalam sistem, mulai dari proses hingga file dan direktori, direpresentasikan oleh sebuah file direktor yang diabstraksi di atas lapisan sistem file virtual di kernel. Desain ini menyediakan antarmuka yang seragam untuk aplikasi dan pengguna. Linux menyertakan banyak teknik untuk memproses deskriptor file dan file yang diakses pengguna. Salah satu teknik tersebut adalah pengalihan input dan output. Saat Anda membuka terminal, sistem menerima input dari keyboard dan mengirim output program serta kesalahan ke layar. Pengiriman output menggunakan 3 aliran input-output yang berbeda yang disebut masukan standar, keluaran standar, dan kesalahan standar di Linux. Itu dia standar input, standar output, dan standar error pada Linux. Aliran ini terbuka untuk setiap program saat program dimulai. Untuk input standar itu atau stdin adalah tempat program membaca input. Output teks normal ditransmisi melalui output standar dan atau stdout. Pesan kesalahan yang mungkin dihasilkan oleh suatu program dikirim melalui kesalahan standar atau stderr. Saluran-saluran ini mewakili aliran data antara terminal, program, dan file, dan Anda memiliki kendali penuh atas bagaimana data tersebut mengalir. Shell menawarkan mekanisme untuk mengalihkan aliran data saat sebuah perintah dieksekusi. Akibatnya, Shell mungkin membaca dari file alih-alih menerima input interaktif dari pengguna, atau program mungkin mengabaikan pesan kesalahan yang Anda anggap tidak membantu. Selanjutnya ada menggunakan input standar untuk perintah. Saat kita memasukkan perintah pada baris perintah, kita memberitahu shell program mana yang akan dijalankan. Penerjemah perintah atau menerima input dari interaktif pengguna dan menjalankan program. Terkadang sebuah perintah memerlukan argumen yang menunjukkan objek yang akan dimanipulasi, seperti file yang ingin Anda referensikan atau ubah. Misalnya saat kita menggunakan
chat perintah tersebut, Anda dapat menentukan file sebagai argumen. Ini dia, chat, kemudian example.txt sebagai argumennya. Anda juga dapat memberikan opsi perintah untuk menyesuaikan perilaku program. Misalnya saat Anda menggunakan minus number dengan chat perintah tersebut, chat perintah akan menambahkan nomor baris ke setiap baris file yang sedang Anda lihat. Iya, karena kita menambahkan number. Jadi dia menambahkan nomor baris. Beberapa perintah memasuki mode interaktif ketika Anda tidak memberikan argumen apapun. Dalam mode interaktif, perintah berjalan dan menunggu data melalui input standar. Misalnya, perintah chat biasanya menampilkan isi file teks, namun ketika Anda tidak memberikan file ke perintah, perintah akan menampilkan teks dari input standar. Tanpa input standar, chat perintah dijalankan, tetapi tampaknya tidak melakukan apapun. Selanjutnya menampilkan teks di atas output standar. Sebagian besar perintah seperti perintah chat dan echo atau echo menampilkan teks di atas layar saat menghasilkan output. Perintah menampilkan output karena output standar dikirim langsung ke terminal pengendali yang terkait dengan perintah tersebut. Ini dia. Echo, hello world. Mengalihkan keluaran standar. Kita dapat mengubah tujuan output standar untuk menggunakan pengalihan sebagai contoh. Kita dapat mengalihkan output standar ke dalam sebuah file dengan menggunakan simbol lebih dari. Satu simbol lebih dari akan menggantikan semua teks dalam file dengan data yang dikirim ke output standar. Nah ini seperti di sini ada file example.txt, kemudian di situ kita tambahkan simbol lebih dari. Kemudian di situ kita tambahkan date. Maka saat kita mengakses file example.txt ini, maka isinya itu dia akan berubah menjadi informasi date. Itu Kamis 12 Oktober 2023. Kalau ada dua tanda lebih dari, dia akan menambahkan data dari teks keluaran standar ke akhir file. Ini dia. Tadi kan kita sudah ganti isinya example.txt ini jadi ini. Kemudian kita tambahkan lagi dua simbol lebih dari, maka dia akan menambahkan di akhir lagi. Anda juga dapat mengalihkan aliran dengan menggunakan deskriptor file numeric dan satu atau dua simbol lebih dari. Deskriptor file yang ditentukan oleh output standar adalah satu. Output standar adalah aliran default untuk pengalihan, jadi Anda tidak perlu menentukannya. Pada contoh berikut, perintah pertama menggunakan deskriptor file dan perintah kedua tidak menggunakannya. Kedua perintah tersebut setara. Kita dapat mengalihkan output standar ke perangkat, bukan ke file. Perangkat tersebut adalah perangkat virtual yang dirancang untuk membuang bit. Saat Anda mengirim data ke dev0 perangkat tersebut akan membuang secara diam-diam. Pada contoh berikut, kita mengalihkan output standar ke dev0 perangkat sehingga kita tidak melihat output apapun di layar. Mengalihkan output standar sangat membantu saat Anda menggunakan perintah yang mungkin menghasilkan banyak output. Alih-alih meninjau output yang panjang dengan menggulir di terminal, kita dapat meninjau output perintah dalam file hasil dengan menggunakan perintah less untuk paginasi, wc perintah untuk perhitungan karakter, dan sebagainya. Selanjutnya ada melihat kesalahan standar. Kita hanya melihat pesan kesalahan standar atau STDR ketika terjadi kesalahan, mirip dengan output standar. Pesan kesalahan standar ditampilkan di terminal secara default. Karena output standar dan pesan kesalahan standar memiliki target tampilan yang sama, mungkin sulit untuk membedakan keduanya. Output standar hanya berisi hasil yang diharapkan dari suatu perintah, pesan kesalahan standar hanya berisi pesan kesalahan. Sebagai contoh, ketika kita salah mengetik perintah, kita akan melihat output kesalahan standar. Ini dia, kita mau ketik date tapi jadinya DAET. Kemudian di sini kita dapat melihat output kesalahan standar. Anda tetap melihat pesan kesalahan meskipun Anda mengalihkan output standar, karena pesan kesalahan dikirim melalui error standar. Oke.
Selanjutnya ada mengalihkan kesalahan standar, yang mana output standar dan error standar adalah aliran data berbeda. Error standar ditunjukkan oleh deskriptor file 2, gunakan dua deskriptor file diikuti oleh satu atau dua simbol lebih dari untuk mengarahkan hanya error standar. Pada contoh berikut, kita mengalihkan output kesalahan standar ke example.txt. Ini dia. Kemudian membaca isi file tersebut. Nah, jadi isi filenya nanti dia akan berupa pesan kesalahan. Anda dapat meninjau pesan kesalahan tersebut nanti dengan melihat isi file. Ini kan kita alihkan dia ke file example.txt. Jadi pesan kesalahannya nanti bisa kita akses melalui file example.txt tersebut. Pada contoh berikutnya, kita mengalihkan error standar ke dev0 perangkat. Ini dia menggunakan tanda lebih dari. Mengalihkan output standar atau standar error berguna ketika Anda memiliki output yang tidak dibutuhkan, misalnya saat menjalankan perintah hanya untuk menghasilkan aktivitas guna menguji beban CPU Anda. Mengalihkan output standar juga berguna ketika ada pesan kesalahan yang diketahui dan diharapkan tidak perlu Anda lihat. Selanjutnya ada saluran pipa atau pipeline. Pada ini kita dapat mengalihkan output standar ke input standar dengan menggunakan pipe. Ini tanda ini, garis lurus ini. Pengalihan output standar dengan menggunakan pipe merupakan bentuk komunikasi antar proses dan menggunakan output dari satu perintah dengan input perintah lainnya. Penggunaan umum pipe adalah untuk memanipulasi output perintah melalui serangkaian perintah untuk menyajikannya dalam format tertentu. Kita dapat menggunakan lebih dari satu pipe untuk memproses output perintah. Dalam contoh ini, dat perintah mengirim tanggal ke input standar perintah ref dan membalikan string. Menggunakan pipe. Pada contoh berikut, kita menggunakan dua pipe untuk memanipulasi time dat perintah. Grab perintah tersebut menyaring baris yang berisi time string. Kemudian sort perintah tersebut mengurutkan baris secara alfabetis. Opsi sort perintah mengabaikan spasi kosong di awal baris. Oke, dengan menggunakan T perintah tersebut, Anda dapat melihat output standar dan mengalihkannya secara bersamaan. Oke. Penggunaan pipe berguna untuk menemukan atau memformat teks tertentu dari sejumlah besar output. Dalam beberapa skenario, alih-alih menggunakan pipe untuk mengarahkan output perintah ke file teks, kita mungkin ingin mengarahkan output perintah tersebut ke dalam file teks. Kemudian kita dapat melihat file hasilnya dan menggunakan pipe untuk memanipulasi output. Dengan menyimpan output ke file terlebih dahulu, kita dapat menghindari menjalankan perintah yang panjang atau lambat beberapa kali. Oke, kita lanjut. Di sini ada latihan terbimbing untuk mengontrol keluaran perintah. Dimana di sini diarahkan, dan ini akan saya skip dulu karena seperti yang kita tahu tadi di sini masih error ya. Jadi kita lanjut dulu untuk materi berikutnya, dan untuk latihan di bab 3 dan juga praktikum pada bab 2 ini akan saya lakukan pada video berikutnya. Oke. Kita lanjut untuk memanipulasi file teks dan binar. Adapun tujuan dari materi ini yaitu membedakan antara file teks dan file binar, gambaran umum file teks dan binar. Linux mendukung berbagai jenis file seperti direktori, file biasa, file pipeline, dan file socket. Kursus ini berfokus pada direktori dan file biasa yang merupakan jenis file yang paling sering digunakan oleh pengguna biasa. Berkas reguler file tersebut berupa file teks atau file binar. Meskipun semua file disimpan dalam sistem sebagai serangkaian byte, file teks dan file binar direpresentasikan secara berbeda. Berkas teks diikuti selama pengkodean karakter standar seperti Unicode atau ASCII untuk menghasilkan rangkaian karakter yang mudah dibaca manusia. Kita dapat melihat dan mengedit file teks dengan menggunakan alat pengeditan teks yang tersedia secara luas. File binar berisi konten terstruktur yang tidak terbatas pada kumpulan karakter yang dapat dibaca. File binar meliputi
compiled program yang dapat dieksekusi, dan format file lainnya yang hanya dapat diinterpretasikan oleh program yang mendukung format tersebut. Selanjutnya ada daftar file. Untuk melihat file di Linux, kita dapat menggunakan aplikasi file yang merupakan pengelola file bawaan di GNOME. Ini aplikasi biasanya tersedia sebagai pentasan di Ikhtisar Activities yang menampilkan aplikasi favorit dan aplikasi yang sedang berjalan. Jadi nanti di aktivitas kita bisa tekan file. Ini contoh gambarnya pengelola file pada GNOME. Di baris perintah kita dapat menggunakan ls perintah untuk melihat file Anda. Perintah ls ini mirip dengan dir perintah di Windows. Kedua perintah tersebut menampilkan isi direktori. Secara default, ls perintah hanya menampilkan nama file dan direktori dan menampilkan opsi untuk menampilkan konten dalam berbagai format. min-l opsi ini menampilkan entry direktori sebagai daftar panjang yang mencakup izin kepemilikan, stempel, waktu, dan juga ukuran. Catatan: untuk melihat informasi perintah dan opsi yang tersedia, gunakan --help opsi untuk bersama dengan perintahnya. Seperti contoh di sini, ls, kemudian ls-. Oke. Karakter pertama pada kolom pertama mewakili tipe file. Tanda hubung minus ditampilkan jika file tersebut adalah file biasa. Tipe file biasa, dan huruf kecil D ditampilkan untuk direktori. Anda dapat menggunakan opsi daftar panjang dalam kombinasi dengan opsi lain, misalnya min-t opsi untuk mengurutkan file berdasarkan waktu dimodifikasi. Ini dia. Dengan file yang baru dimodifikasi tercantum pertama. Opsi ini berguna untuk menentukan file yang paling baru Anda edit. min-h opsi ini menampilkan informasi ukuran file dengan format yang mudah dibaca manusia, bukan dalam byte. Oke. Selanjutnya ada konvensi penamaan file. Di Linux, salah satu praktik terbaik adalah menghindari penggunaan spasi dalam nama file, karena shell menggunakan karakter spasi untuk memisahkan argumen perintah. Pengguna Linux sering menggunakan terminal untuk memanipulasi file, dan memanipulasi file yang mengandung spasi dalam namanya dapat menyebabkan masalah. Sebagai contoh, Anda dapat mencantumkan nama inventory.xlsx file, tetapi mencantumkan my shopping list nama file dengan karakter spasi akan menghasilkan kesalahan. Oke, di sini karena tidak ada spasinya, dia tidak menghasilkan kesalahan, sementara file yang mengandung spasi dia akan menghasilkan kesalahan. Shell menginterpretasikan my shopping dan list sebagai argumen yang berbeda untuk ls perintah tersebut, tetapi file tersebut tidak ada. Contoh berikut menunjukkan cara my shopping list file tersebut dengan benar menggunakan berbagai metode. Yang pertama, dia mengabaikan karakter spasi. Shell dapat menonaktifkan arti khusus spasi sebagai pemisah kata dan sebagai gantinya menginterpretasikan sebagai karakter standar yang merupakan bagian dari nama file. Ini disebut melarikan diri karakter khusus. Ini escaping. Untuk menghindari spasi, gunakan garis miring terbalik. Ini. Oke, sebelum spasi. Gunakan fitur penyelesaian otomatis, tab completion. Anda dapat memulai mengetik nama file dan menggunakan fitur penyelesaian otomatis untuk membiarkan Shell melengkapi nama file untuk Anda. Shell secara otomatis mengirim karakter escape yang diperlukan. Metode ini mungkin tidak membantu jika file memiliki nama yang mirip dan Anda mungkin masih perlu melakukan escape spasi secara manual. Ini dia gunakan tab pada saat dia mau ketik nama filenya. Oke, yang ketiga ada sertakan nama file dengan tanda kutip. Anda dapat merujuk ke nama yang berisi spasi dengan menyertakan nama lengkap dalam tanda kutip tunggal ataupun ganda. Ini dia. Oke, selanjutnya ada file tersembunyi. Nama file dan direktori yang diawali dengan karakter titik dikenal sebagai file tersembunyi. Program dan aplikasi menyimpan konfigurasi khusus pengguna dalam file dan direktori tersembunyi. Namun, penamaan file tersembunyi tidak melindungi file dari pencarian, tampilan, atau modifikasi. Sebaliknya, penamaan tersembunyi mencegah file muncul dalam tampilan default, perintah, dan alat grafis. Sehingga Anda dapat fokus pada file reguler yang telah Anda buat. Perintah dan program mengabaikan file tersembunyi kecuali Anda secara khusus menyertakannya.
Perilaku ini dapat membantu Anda menghindari modifikasi dan penghapusan file konfigurasi pribadi Anda secara tidak sengaja. Saat bekerja dengan file di aplikasi file, Anda dapat melihat file tersembunyi dengan mengklik menu aplikasi di kanan atas, lalu memilih kotak centang tampilkan file tersembunyi, Show Hidden Files. Oke, ini dia cara untuk menampilkan file tersembunyi. Selanjutnya, pada baris perintah, Anda dapat menyertakan file tersembunyi dalam daftar dengan menggunakan ls perintah atau min-a atau min-min al opsi. Ini dia. Oke, mengidentifikasi file. Pada beberapa sistem operasi, file wajib memiliki ekstensi seperti .txt untuk file teks biasa atau .exe untuk program yang dapat dieksekusi. Namun, Linux tidak bergantung pada ekstensi file untuk mengenali atau berinteraksi dengan file. Sebaliknya, program membaca ekstensi file tersebut .judul. Header sebuah file adalah sejumlah baris yang tidak spesifik di bagian atas file yang berfungsi sebagai kode. Kode ini dikenal sebagai angka ajaib dari sebuah file. Kode ini dibandingkan secara internal dengan basis data yang berisi pola ajaib untuk membantu menentukan tipe file. Anda dapat menggunakan file perintah ini untuk melakukan pengujian khusus yang diperlukan dan mendeteksi tipe serta format. Sebagai contoh penggunaan file perintah pada berkas program binar, seperti chat, berkas perintah akan menghasilkan ELF 64-bit LSB short object deskripsi berikut. Berkas ELF atau executable and linkable format adalah program binar yang telah dikompilasi. Bagian deskripsi selanjutnya menunjukkan detail teknis tentang bagaimana berkas tersebut dikompilasi. Berkas teks tidak memiliki nomor ajaib sehingga tidak cocok dengan entry dalam basis data ajaib. Dalam hal ini, Linux melakukan serangkaian pengujian untuk melihat apakah berkas tersebut sesuai dengan salah satu standar pengkodean karakter. Jika berkas teks sesuai dengan kumpulan pengkodean karakter seperti ASCII atau UTF-8, maka file perintah tersebut akan mencetak kumpulan karakter tersebut. Berkas yang tidak dapat diidentifikasi sebagai format binar yang dikenal atau sebagai teks yang valid akan ditampilkan sebagai berkas data. Contoh berikut menunjukkan output perintah file ketika digunakan dengan berbagai file. Ini dia. Directory teks ASCII. Oke, selanjutnya kita masuk pada berkas teks. Sebagian besar file yang Anda buat menggunakan alat dan editor baris perintah dalam file teks. Kamus bawaan sistem adalah file teks. Begitu pula file konfigurasi dan skrip. Melihat teks, kita dapat melihat file teks dengan membuka file tersebut menggunakan editor teks. Kita juga dapat melihat isi file teks pada baris perintah dengan menggunakan utilitas teks baris perintah seperti chat perintah sudo apt-get. Contoh berikut menunjukkan isi directory file tersebut. Chat directory. Untuk melihat isi beberapa file, tambah nama file chat perintah sebagai argumen. Ini dia. File 1, file 2, file 1, file 2. Jadi kita bisa melihat isi dari beberapa file. Selanjutnya ada perintah chat menampilkan seluruh isi file, bahkan untuk file yang memiliki ribuan baris teks. Untuk melihat file besar ini, gunakan les perintah git view. Tidak seperti chat perintah git view, les perintah git view menampilkan output menjadi beberapa halaman sehingga menyesuaikan dengan ukuran jendela terminal Anda. Penomoran halaman berhenti jika akhir baris yang ditampilkan di jendela. Berhenti di akhir baris yang ditampilkan di jendela dan Anda harus memberikan input untuk melanjutkan baris ke baris berikutnya. Les perintah ini menyediakan opsi untuk navigasi file maju dan mundur. Anda dapat langsung melompat ke baris manapun menggunakan kode baris atau mencari kata atau kombinasi tombol di awal dan akhir file. Gunakan tombol panah atas dan panah bawah untuk menggulir ke atas dan ke bawah. Tekan H untuk halaman bantuan dan Q untuk keluar dari perintah. Anda dapat menggunakan head perintah untuk melihat berapa baris pertama dari sebuah file. Head secara default perintah ini menampilkan 10 baris pertama. Tetapi Anda dapat menggunakan min-n untuk menentukan jumlah baris berbeda. Tail perintah untuk menentukan baris terakhir dari file yang ditentukan dengan cara sama seperti head. Ini dia.
head min N2 berarti dia hanya menampilkan 2 teratas, dan tail min N5 berarti dia 5 terbawah. Selanjutnya beberapa skenario. Anda mungkin ingin mengetahui berapa banyak baris atau kata dalam sebuah teks. Kita dapat menggunakan perintah WC untuk melihat jumlah baris kata karakter dalam sebuah file. Gunakan min L, min W, atau min C untuk menampilkan hanya baris, kata, atau karakter saja. Jadi WC itu dia akan menampilkan jumlah baris, kata, dan karakter. Jumlah baris, kata, dan karakter. Nah, sementara min L itu dia hanya jumlah baris, min W itu hanya jumlah kata, dan min C itu jumlah karakter. Oke, selanjutnya ada berkas binar. File binar tidak dapat dibaca manusia dan tidak dapat diedit menggunakan alat penyunting teks. File binar adalah disusun berkas atau berkas data terstruktur. Berkas data terstruktur meliputi grafik, suara, basis data, data arsip, terkompresi, dan jenis berkas lainnya. Sebagai contoh, meskipun berkas dokumen Microsoft Word atau MinDocX berisi teks yang dapat dibaca, dokumen tersebut merupakan berkas binar. Dalam berkas tersebut, struktur dokumen mencakup tata letak, penformatan, informasi kontrol lainnya yang hanya dapat dibaca dan diedit oleh program yang kompatibel seperti kompatibel dengan Microsoft Word. Format binar inilah yang menyebabkan Anda tidak dapat membuka berkas Microsoft Word di editor teks biasa. Berkas hasil kompilasi adalah berkas yang dapat dieksekusi yang telah dikonversi dari kode sumber yang ditulis dalam bahasa pemrograman menjadi kode mesin. Kode mesin adalah format binar yang dapat dimuat dan diproses secara efisien oleh unit pemrosesan pusat atau CPU komputer. Berkas hasil kompilasi biasanya lebih kecil daripada berkas kode sumbernya. Anda dapat menggunakan file perintah untuk mengidentifikasi file binar, misalnya perintah chat dan ls adalah file binar. Contoh berikut menunjukkan informasi file dari chat file binar. Format ELF adalah format binar standar untuk file yang dikompilasi di Linux. Ini dia. Selanjutnya, melihat file binar. Anda tidak dapat melihat atau mengedit file binar secara langsung menggunakan alat teks seperti perintah, chat, atau les. Mencoba menggunakan alat teks pada file binar dapat menampilkan konten binar file tersebut yang jarang berguna. File binar hanya dapat dibaca dan dimodifikasi oleh program yang mendukungnya. Jika Anda membuka file binar dengan penampil teks, Anda mungkin menyebabkan jendela terminal berhenti berfungsi. Dalam situasi ini, terminal mungkin berhenti menampilkan karakter yang Anda ketik. STTY, perintah ini dapat melihat dan memverifikasi pengaturan terminal dan dapat menyelesaikan masalah ini. Anda dapat menggunakan STTY perintah ini dengan SANE argumen untuk mengatur ulang atribut terminal ke nilai kerja default. Untuk mengembalikan fungsi terminal, pertama-tama keluar dari alat teks yang menyebabkan kerusakan terminal. Jika alat tersebut menggunakan paginasi, tekan key untuk keluar dari alat tersebut. Jika tidak, tekan Ctrl+C untuk menginterupsi dan keluar paksa dari alat tersebut. Selanjutnya, tekan Enter untuk meminta prompt perintah baru. Abaikan output kesalahan apapun yang akan tampil. Jika terminal mencetak prompt perintah lain, maka terminal Anda berfungsi. Jika terminal tidak berfungsi, ketik STTY SANE perintah tersebut. Jika terminal masih tidak menampilkan prompt perintah lain, tutup tab atau jendela terminal yang bermasalah dan buka terminal lain sebagai gantinya. Ini dia. Pada contoh ini dia terminalnya berhenti berfungsi. Terus kita tidak dapat melihat apa yang kita ketik. Kemudian kita coba tekan Ctrl+C atau key. Kemudian kita enter. Setelah kita enter, nanti kita ketik STTY SANE. Karakter yang kita ketik mungkin tidak akan muncul di terminal. Jendela prompt seharusnya kembali terbuka. Jika tidak, itu kita bisa tutup terminalnya dan buka terminal lain sebagai gantinya. Oke. Selanjutnya di sini ada latihannya. Tapi seperti apa yang saya katakan bahwa untuk praktikum bab 2 dan latihan bab 3 akan saya buat pada video terpisah. Oke. Selanjutnya ada materi mengedit file teks. Namun, tunggu sebentar. Oke, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu mengedit file teks. Ada tujuan dari materi ini adalah menggunakan baris perintah dan editor grafis untuk memodifikasi file teks. Red Hat Enterprise Linux menyertakan banyak editor teks dalam repositori perangkat lunaknya yang dapat Anda gunakan untuk melihat dan memodifikasi file teks, termasuk file teks biasa. File teks biasa tidak berisi pemformatan font, gaya khusus, atau header file.
Contoh teks biasa meliputi file konfigurasi atau kode sumber. Pada beberapa sistem informasi, file teks biasa diidentifikasi dengan ekstensi .txt. Di Linux, Anda tidak perlu menentukan ekstensi pada nama file untuk mengidentifikasinya sebagai file teks. Masuk pada editor teks grafis. Editor teks grafis modern untuk Linux menjembatani kesenjangan antara kebutuhan programmer dan pengguna sehari-hari. Aplikasi ini menawarkan berbagai fungsi, seperti antarmuka yang bersih, dan fungsi canggih yang dibutuhkan untuk pemrograman. Editor teks grafis yang menyertakan fungsi-fungsi canggih ini biasa dikenal dengan IDE atau Integrated Development Environment. Nah, Integrated Development Environment adalah aplikasi perangkat lunak yang membantu programmer mengembangkan kode perangkat lunak. IDE ini menyediakan validasi sintaks dan pelengkapan otomatis yang cerdas yang penting untuk mendeteksi kesalahan yang paling ringan hanya mengganggu dan paling buruk dapat merugikan. IDE juga menyediakan integrasi dengan sistem lainnya sehingga Anda dapat menguji skrip saat Anda menulisnya. Jika terjadi kesalahan, IDE yang baik memiliki debugger untuk membantu mengidentifikasi masalah dan dalam beberapa kasus menyelesaikannya. Fitur lainnya termasuk plugin, integrasi Git, akses cepat ke sel, dan banyak lagi. Mengedit file teks dengan Gedit. Ada note di sini, editor teks Gedit adalah editor bawaan di Red Hat Enterprise Linux 9, tetapi proyek pengembangannya sudah tidak aktif lagi. Editor teks Gnome adalah editor populer dan editor bawaan di Fedora. Kedua editor teks ini memiliki antarmuka dan fungsi yang serupa, dan Anda mungkin dapat menggunakannya secara bergantian. Untuk membuka Gedit, nanti kita bisa mengklik Activity di pojok kiri atas desktop. Kemudian di kolom pencarian kita bisa ketik Gedit. Lalu klik Text Editor. Nanti muncul seperti ini. Mirip dengan editor teks lainnya, Gedit menyediakan fitur dasar seperti menyimpan file, mencetak file, mencari, dan mengganti teks serta keluar. Selain fungsi umum ini, kita juga dapat mengubah tampilan atau perilaku Gedit melalui menu preferensi. Untuk mengakses menu preferensi, klik menu utama, aplikasi di pojok kanan atas, lalu preferensi. Di sini. Iya. Preference. Seperti banyak IDE lainnya, Gedit menyediakan penyorotan sintaks untuk berbagai masalah markup, pemrograman, dan ilmiah. Untuk mengubah sintaks atau bahasa, klik sintaks saat ini yang ditampilkan di bagian bawah jendela utama, lalu pilih sintaks yang diinginkan dari daftar tampilan sintaks. Ini dia plain text, menulis sintaks di Gedit. Fungsi-fungsi berorientasi kode lain yang meliputi penomoran baris, mencocokkan tanda kurung, pembukaan teks, penyorotan baris saat ini, indentasi otomatis, dan pencadangan file otomatis. Selain itu, Gedit menyertakan pemeriksa ejaan multibahasa seperti sistem plugin yang fleksibel yang memungkinkan Anda menambahkan fungsi baru. Banyak plugin disertakan dengan Gedit, dan lebih banyak plugin tersedia dalam paketnya, Gedit Plugins. Selanjutnya, editor teks baris perintah. Administrator sistem Linux sering mengedit file teks menggunakan baris perintah. Editor baris perintah sangat penting untuk server yang tidak memiliki lingkungan desktop grafis terpasang. Editor teks baris perintah berikut ini umum digunakan. Yang pertama ada Nano. Nano itu adalah editor teks kecil yang mengimplementasikan fitur-fitur seperti membuka banyak file, menggulir per baris, membatalkan dan mengulang tindakan, pewarnaan sintaks, penomoran baris, dan meratakan baris yang terlalu panjang. Selanjutnya yang kedua ada Vim atau vImproved, yaitu merupakan editor teks yang dapat mengedit berbagai jenis file teks biasa dan sangat berguna untuk mengedit program. Vim memiliki banyak peningkatan dibanding V, seperti fitur undo bertingkat, beberapa jendela dan buffer, penyorotan sintaks, pengeditan baris perintah, penyelesaian nama file, bantuan online, pemilihan visual, dan banyak lagi. Mengedit file teks dengan Nano untuk membuka file yang sudah ada, atau membuat file, gunakan Nano perintah dengan nama file seperti argumen berikut. Nano
nano.txt, nama filenya. Perintah ini membuka jendela editor tempat Anda dapat melihat dan mengedit file Anda. Editor ini memiliki 4 bagian utama. Yang pertama itu bilah judul untuk menampilkan versi program, nama file yang sering diedit, dan apakah file tersebut telah berubah. Nih. Yang kedua ini jendela edit menampilkan isi file yang sering diedit. Yang ketiga itu di sini bilah status menampilkan pesan-pesan penting, dan yang terakhir 4 ini merupakan saluran bantuan menampilkan pintasan perintah yang sering digunakan di editor. Perintah yang paling umum di bagian bawah jendela utama, tetapi masih banyak pintasan lainnya. Editor teks Nano tidak menggunakan tombol shift. Semua perintah menggunakan huruf kecil dan tombol angka yang tidak dimodifikasi. Misalnya untuk melihat daftar pintasan, tekan Ctrl G dan jendela akan menampilkan layar berikut. Tombol caret atau panah ke atas ini menunjukkan bahwa kombinasi tombol menyertakan tombol kontrol. Huruf M muncul ketika kombinasi tersebut menyertakan tombol super. Ini dia. Kombinasi menyertakan tombol kontrol, berarti ini Ctrl C, Ctrl G. Nah, huruf M ini muncul ketika kombinasi tersebut menyertakan tombol super. Ini dia, M. Oke. Sebagai contoh, kombinasi kontrol garis miring terbalik adalah pintasan untuk fungsi pencarian dan penggantian. Untuk menyelesaikan pencarian dan penggantian, editor teks Nano akan meminta string yang akan dicari, string baru, dan opsi untuk mengganti satu instan atau semua instan string tersebut. Editor teks Nano tersedia di banyak distribusi Linux, namun Nano memiliki keterbatasan dibanding dengan editor yang lebih andal seperti Vim atau Emacs. Misalnya, Nano memiliki fitur yang lebih sedikit dan lebih sulit untuk mengerjakan lebih dari satu dokumen sekaligus. Selanjutnya ada mengedit file teks dengan Vim untuk membuka file yang sudah ada, atau untuk membuat file gunakan perintah Vim dengan nama file sebagai argumennya. Dia Vim, kemudian nama filenya vim.txt. Oke, dapat dilihat tampilannya nanti seperti ini. Editor Vim menawarkan berbagai mode pengeditan yang menentukan cara kerja editor. Dua metode dasar tersebut, yang pertama ada command or normal mode dan insert mode. Saat Anda membuka editor, Anda memasuki mode perintah. Untuk beralih ke mode sisipan, tekan I, dan mulailah mengedit file. Untuk kembali ke mode perintah, tekan ESC. Oke, beralih ke mode Vim. Dalam mode perintah, Anda dapat menjalankan perintah pengeditan dan navigasi umum, seperti menyimpan file dan keluar dari program. Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas umum dengan menggunakan perintah-perintah berikut. Yang pertama ada perintah W, di mana dia ini untuk menulis dan menyimpan file. Ada perintah Q untuk menutup editor. Perintah W kemudian diikuti nama file, itu dia untuk menyimpan file dengan nama yang ditentukan. Kemudian ada key tanda seru untuk berhenti tanpa menyimpan perubahan pada file. Vim memiliki tutor bawaan yang dapat Anda akses dengan memasukkan perintah Vim tutor seperti ini, dan muncul seperti ini tutor Vim. Vim tutor menyediakan pembelajaran tentang topik-topik spesifik pada berbagai tindakan, mulai dari pemula hingga mahir. Alat ini sangat direkomendasikan untuk pemula. Oke, itu dia. Itu dia, tadi kita sudah masuk sampai dengan materi yang ini ya, tadi edit teks, file teks. Selanjutnya kita masuk pada materi berikutnya, dimana ini ada latihan, kemudian di akhir nanti ini ada praktikum dan juga ringkasan. Ini ringkasan. Nah,
Adapun ringkasan dari bab 3 ini adalah Linux menggunakan 3 aliran yaitu input-output, 3 aliran input-output yang berbeda yang disebut dengan input standar, output standar, dan error standar. Kita dapat mengalihkan aliran-aliran ini saat menjalankan perintah. Kita dapat mengalihkan output standar dan error standar ke file baru, menambahkan output ke file yang sudah ada, atau mengirim output ke perangkat virtual. Kita juga dapat menggunakan satu atau lebih pipeline untuk menggunakan keluaran perintah sebagai masukan untuk perintah lain. Setiap tahap dari pipeline memodifikasi keluaran untuk mencapai satu tujuan. Linux menggunakan file tersembunyi untuk melindungi file konfigurasi agar tidak diubah atau dihapus secara tidak sengaja. Linux tidak bergantung pada ekstensi file untuk mengidentifikasi jenis file. Linux membaca header file dan membandingkannya secara internal untuk membantu menentukan jenis file. Yang terakhir ada berkas teks biasa tidak berisi header berkas dan tidak memiliki fitur pemformatan. Linux menyertakan banyak editor teks baris perintah untuk melihat dan memodifikasi berkas teks biasa seperti Nano atau Vim. Itu dia untuk materi bab 3. Adapun untuk praktikum bab 2, latihan bab 3 dan praktikum bab 3 akan saya lakukan pada video berikutnya karena tadi terdapat sedikit kendala. Dan itu dia progres saya pada Red Hat ini sampai di tadi kita mulai dari 30% ya, sampai di 46%. Jadi itu saja untuk progres Red Hat saya kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas studio berikutnya.